Halo, good morning, selamat pagi sahabat jangkar sekalian. Selamat bertemu di acara Word of the Day. Kali ini saya akan menyapa para wanita Kristen, terutama ibu-ibu rumah tangga yang hanya tinggal di rumah. Kadang-kadang menjadi satu beban bagi ibu-ibu rumah tangga yang hanya tinggal di rumah tanpa bekerja di luar, hanya menerima nafkah daripada suami saja. Mereka dilema, apakah saya harus bekerja? Apakah saya harus mencari ekstra tambahan buat keluarga saya? Hari ini saya akan menyapa para wanita Kristen, terutama ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Apa 5 hal di dalam firman Tuhan yang merupakan kebenaran yang sudah teruji, yang sangat bermanfaat bagi semua wanita, tidak terkecuali saya juga ya. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan adalah bangun pagi setiap hari ya. Di dalam Amsal 31 ayat 5 ya, 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ya, ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Di situ firman Tuhan mengatakan pagi-pagi benar ia sudah bangun dan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya, apa yang menjadi kebutuhan anaknya, apa yang menjadi kebutuhan suaminya. Jadi ketika kita bangun pagi, kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan hari-hari kita. Apakah yang akan kita kerjakan seperti makanan, sarapan, atau pakaian, atau alat-alat perlengkapan sekolah, atau hal-hal lain yang perlu kita siapkan untuk keluarga kita yang kita kasihi. Jadi bangun pagi itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita berenergi. Ada satu kolonel di Amerika yang mengatakan ketika kamu bangun pagi, kamu membereskan tempat tidurmu, kamu menyelesaikan tugas kamu di hari itu. Artinya, ketika kita sudah mulai bangun pagi, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Ya, banyak tantangan-tantangan di hari itu. Dan kita mempersiapkan hati kita 1 jam sebelum kita mulai aktivitas, kita bisa bersaat teduh. Kita bisa mempunyai waktu sendiri untuk menenangkan hati sebelum kita memulai tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita mempunyai quiet time sendiri tanpa ada gangguan dari anggota keluarga kita, anak-anak kita atau suami kita. Kita mempersiapkan seluruh kebutuhan keluarga kita. Yang kedua, janganlah menjadi malas. Firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 4 katakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya. Lalu di Amsal 6 ayat 6, pergilah kepada semut, hai para pemalas. Perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Pergilah, belajarlah kepada semut, hai pemalas. Perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijaksana. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita para wanita, khususnya para ibu rumah tangga. Ketika pagi hari suami kita sudah berangkat bekerja atau anak kita sudah ke sekolah, apakah kita membangun kebiasaan yang baik? Tidak hanya duduk bermalas-malas, lalu kita membuka handphone dan menghabiskan waktu kita dengan scrolling ya, melihat-lihat iklan-iklan dengan tidak berguna, atau kita menonton TV sepanjang hari sehingga kita menghabiskan waktu sambil menunggu anak pulang sekolah atau suami pulang bekerja ya. Firman Tuhan katakan
Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Artinya kita tidak punya keinginan untuk melakukan apa-apa karena kita hanya membuang waktu kita dengan percuma. Firman Tuhan ini kembali memberikan kebenaran kepada kita para wanita. Ketika kita sudah bangun pagi-pagi, ketika kita sudah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita, maka kita mulai hari itu dengan tidak bermalas-malasan. Kita perlu mandi, kita perlu bersiap-siap seperti layaknya orang bekerja. Bahkan ibu-ibu diajar juga untuk berpakaian yang rapi, menaruh make up atau hal-hal yang penting yang menjadi kebutuhan sehingga ia punya semangat, sehingga ia punya energi untuk menghadapi hari itu ya, yang penuh tantangan. Karena ketika kita di rumah bukan berarti kita tidak mempunyai tantangan. Ketika kita di rumah bukan berarti hidup kita mendatar saja atau tidak ada tantangan atau tidak ada permasalahan. Begitu banyak para wanita Kristen yang stres, depresi karena harus tinggal di rumah, mengurus anak dan mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Hari ini firman Tuhan katakan, jadilah bijaksana, belajarlah dari semut, di mana semut rajin mengumpulkan makanannya di musim dingin. Dan ketika musim dingin tiba, di musim panas. Dan ketika musim dingin tiba, mereka bisa menikmati hasilnya. Demikian juga para wanita Kristen diminta untuk bijaksana di dalam mempergunakan apa yang sudah ia miliki, apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Yang ketiga, firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 14 katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Ketika firman Tuhan ini dibacakan, saya merasa seringkali ibu-ibu melakukan sesuatu dengan komplain atau arguing atau marah-marah atau kesal ya, karena merasa tidak dihargai, merasa tidak diberi perhatian oleh suami atau keluarga, maka dia penuh dengan komplain, penuh dengan hatinya penuh dengan kekesalan ya, penuh dengan kemarahan ya. Kenapa saya hanya bekerja di rumah ya, tidak ada yang melihat saya, tidak ada apresiasi buat saya ya. Firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Belajarlah untuk mengucap syukur ya, bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan itu adalah berharga di mata Allah. Jadi tidak perlu kita komplain. Ketika firman Tuhan ini ada, tadinya ketika saya mengurus pekerjaan rumah tangga, agak kesal gitu ya ketika anak tidak membantu atau suami tidak peduli. Tetapi firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada saya bahwasanya kita tidak perlu bersungut-sungut. Kita lakukan itu dengan gembira karena kita melakukan itu bukan untuk manusia, seperti seperti untuk Allah dan bukan untuk manusia ya. Jadi di dalam segala hal kita melakukan tanpa marah-marah, tanpa kesal, tanpa berargu atau berkomplain dengan suami atau keluarga kita yang terkasih. Yang keempat, firman Tuhan dari Galatia dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di firman Tuhan ini Tuhan katakan di dalam segala hal. Artinya setiap hal yang kita kerjakan kita mengucap syukur. Meskipun saat ini kita sebagai ibu rumah tangga tidak ada pekerjaan yang memberikan ekstra tambahan uang. Tetapi ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan akan melimpahkan berkat kita buat suami, buat keluarga kita. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari ibu-ibu sekalian, para wanita Kristen, kita mengucap syukur bahwasanya Tuhan Yesus begitu baik. Suami kita masih bekerja, keluarga kita masih kita beri makanan. Kita masih bisa memperhatikan mereka dari kebutuhan fisik dan jasmaninya. Kita mengucap syukur bahwasanya Allah kita Allah yang hebat dan Tuhan Yesus peduli dengan kita. Yang terakhir,
Di dalam Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika ibu-ibu, para wanita Kristen bangun di pagi hari, lalu melakukan seluruh aktivitas kegiatan di rumah, jangan komplain, jangan marah-marah, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apapun yang kita kerjakan, kita lakukan bukan untuk suami kita, bukan untuk anak kita, bukan untuk keluarga kita, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan, ya. Menyapu rumah, mengganti popok anak, atau melakukan hal-hal di rumah adalah hal-hal yang tidak diperhatikan orang. Tetapi itu adalah hal-hal yang berharga di mata Allah. Tuhan Yesus menghargai kalian semua. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Terima kasih para wanita Kristen sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di acara Word of the Day di hari kemudian. Bye-bye.